Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dan terima kasih Bapak Ibu yang hadir dalam seminar online saat ini. Juga bagi pengunjung rekaman seminar ini nantinya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan untuk seminar online selanjutnya. Untuk tema seminar online hari ini adalah pencegahan dan penanganan cedera pada pemusik dan penari. Ya, dengan dua narasumber yaitu Dr. Marsen Isbayo Putra dan Dr. Ferius Suwito. Sebagai narasumber pertama adalah Dr. Marsen Isbayo Putra, SPOK. Ya, ini jadi dokter spesialis okupasi. Ya. Dr. Marsen mulai kuliah kedokteran umum tahun 2005 dan lulus tahun 2010 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian lanjut ke spesialis kedokteran okupasi tahun 2015 yang lulus tahun 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga. Beliau praktek klinik di Garuda Sentra Medika Jakarta Pusat. Dr. Marsen juga saat ini aktif sebagai pengajar di Ilmu Kedokteran Kerja FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Marsen sore hari ini akan membahas materi pencegahan cedera pada pemusik dan penari. Untuk itu kami berikan waktu dan tempat kepada Dr. Marsen. Selamat sore Dr. Marsen, silakan. Halo, selamat sore Pak. Terima kasih. Baik, saya izin untuk share screen ya. Ya. Sudah terlihat share screen-nya, slide saya? Sudah dok. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Marsianis Bayu Putra, spesialis kedokteran okupasi. Saat ini saya akan membagikan pengetahuan atau sharing mengenai pencegahan cedera pada pemusik dan penari. Oke, nah mungkin banyak yang belum tahu atau baru pertama kali mendengar ya mengenai spesialis kedokteran okupasi. Spesialis kedokteran okupasi itu apa ya? Jadi saya ingin mengenalkan dulu nih ceritanya ya. Kalau kita lihat di sini di slide ini, jadi di kedokteran itu sendiri ada beberapa bagian besar atau cabang ilmu. Ada biomedis, contohnya adalah kimia, fisika, biologi, fisiologi atau histologi atau ilmu jaringan. Ada juga ini ilmu kedokteran klinis yang dibagi dua menjadi medik dan bedah. Ini mungkin yang banyak dikenal spesialis-spesialis yang sudah umum dikenal oleh banyak orang seperti spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, kebidanan, dan lain-lain. Termasuk ke dalamnya adalah spesialis rehab medik atau sekarang namanya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan juga ada kedokteran yang dia fokusnya adalah atau ilmunya adalah kepada komunitas. Nah, di sini adalah salah satunya kedokteran okupasi ada di situ. Nah, kalau kita lihat sebenarnya spesialis kedokteran okupasi itu apa sih kerjaannya? Jadi sebenarnya dokter spesialis okupasi itu adalah dokter spesialis yang dia berkecimpung di dalam bidang pelayanan kesehatan kerja dan kedokteran okupasi. Pekerjaan utama atau kemampuan utamanya atau kompetensi utamanya adalah yang pertama untuk menetapkan suatu penyakit itu disebabkan pekerjaan atau bukan, lalu menentukan kelayakan kerja dan menentukan kembali bekerja pada pekerja dengan kondisi medis tertentu, penentuan kecacatan akibat kerja, dan juga menilai risiko kesehatan dari suatu pekerjaan, serta melakukan program-program kesehatan terkait dengan risiko-risiko tersebut, atau kita sebut dengan occupational medicine surveillance. Nah, pada poin inilah kenapa saya hari ini akan sharing mengenai risiko cedera, pencegahan cedera pada pemusik dan penari, karena di sini adalah salah satu tugas dari seorang dokter spesialis kedokteran okupasi adalah menilai risiko kesehatan dari suatu pekerjaan serta melakukan program-program kesehatan terkait dengan risiko tersebut. Nah, untuk gangguan kesehatan pada pekerja sendiri atau kalau boleh kita memandangnya bahwa penari dan juga pemusik itu juga salah satu bagian dari pekerja ya. Jadi gangguan kesehatannya itu sebenarnya bisa dikategorikan atau digolongkan ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah gangguan kesehatan umum yang terjadi pada pekerja. Contohnya misalkan ada penari atau pemusik yang dia ada sakit darah tinggi atau kencing manis. Nah, itu mungkin adalah penyakit yang umum terjadi, penyakit
bukan karena pekerjaan, tapi dia terjadi pada seorang pekerja. Dalam hal ini adalah pekerja seni, eh, pekerja pemusik, dan juga pekerja penari. Lalu ada juga masalah kesehatan yang diakibatkan oleh terkait dengan pekerjaan, serta masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kelaikan bekerja. Nah, untuk sore ini kita akan berfokus di sini yaitu masalah kesehatan yang diakibatkan oleh atau terkait dengan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya peran ilmu kedokteran okupasi atau SPOK pada komunitas pemusik dan penari ini adalah tadi seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa ada masalah-masalah kesehatan yang memang diakibatkan atau terkait dengan pekerjaan. Dan biasanya itu berhubungan dengan adanya bahaya potensial atau potensi bahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ini dibagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek fisika, biologi, kimia, psikososial, dan ergonomi. Ya. Dan ini tentu saja sebagai penari maupun pemusik, yaitu juga mereka akan mempunyai potensi gangguan kesehatan tersendiri juga. Oke, sekarang kita masuk kepada seberapa besar sih sebenarnya masalah kesehatan pada musisi dan penari. Kalau kita lihat, ini ada suatu penelitian di tahun 2005 yang dilakukan oleh Zuskin dan kawan-kawan. Jadi untuk masalah kesehatan pada musisi yang paling banyak itu adalah masalah otot rangka atau muskuloskeletal, ada masalah kulit, dan juga masalah pendengaran. Nah, untuk masalah otot rangka atau muskuloskeletal inilah yang biasanya akan dikategorikan menjadi cedera. Ya. Di masalah kulit juga ada, biasanya bisa karena cedera mekanis, mungkin karena bergesekan dengan alat musik yang dimainkan sehari-hari, atau juga bisa berupa sebagai alergi kulit karena pekerjaan atau berkontak dengan instrumen musiknya. Setelah yang tidak kalah penting adalah gangguan pendengaran, yaitu tuli akibat bising. Dan masalah kesehatan pada penari, ada sebuah penelitian pada tahun 2013 oleh Russell, itu memang cedera itu terjadi pada 42-97% populasi penari, dan itu memang tergantung dari jenis tarian atau genre tarian dan juga tingkat kemahiran penarinya. Dan cedera para penari ini umumnya terjadi di ekstremitas bawah, yaitu yang kita sebut dengan tungkai dan kaki. Jadi kalau kita lihat gimana sih membedakan antara tungkai dan kaki? Nah, tungkai itu adalah area mulai dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki, sementara kaki itu sendiri adalah mulai dari pergelangan kaki sampai ke ujung jari kaki. Jadi kalau saya bilang tungkai dan kaki mungkin sekarang lebih jelas ya perbedaan atau batas-batasnya itu seperti apa. Nah, memang tadi disebutkan bahwa umumnya itu memang terjadi di ekstremitas bawah, tungkai atau kaki. Tapi, balik lagi, tergantung dengan jenis tariannya, bisa juga terjadi di tempat lain. Contohnya, pada penari kontemporer, itu justru yang banyak terjadi cedera itu adalah di punggung bawah dan juga ekstremitas atas, atau yang kita kenal dengan lengan dan tangan. Nah, untuk membedakan lagi nih, lengan dan tangan itu perbatasannya mana, lengan itu dimulai dari sendi bahu sampai ke sendi pergelangan tangan, sementara tangan itu dimulai dari pergelangan tangan sampai dengan ke ujung jari tangan ya. Sehingga dengan ini kita bisa lebih menyeragamkan penyebutannya. Nah, itu penelitian-penelitiannya memang berdasarkan penelitian di luar negeri. Nah, lalu seperti apa masalah kesehatan pada penari di Indonesia sendiri atau penari tradisi? Nah, memang belum banyak penelitiannya. Ada salah satu penelitiannya itu memang dilakukan pada tahun 2017, yaitu sebuah studi tentang penanganan cedera pada penari wayang di daerah Klaten, di mana pada penari-penari tradisional tersebut justru yang paling sering terjadi cedera adalah pada siku dan juga pergelangan kaki. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu cedera pada musisi. Cedera pada musisi ini memang yang paling sering seperti tadi saya sudah ceritakan di slide sebelumnya adalah berupa gangguan otot rangka atau muskuloskeletal. Biasanya terjadi pada 50-60% musisi yang menggunakan alat musik berdawai, atau kita sebutnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah strings instruments.
dan juga musisi-musisi yang menggunakan keyboard. Ini dikatakan 50-60% dari musisi-musisi tersebut mereka mengalami gejala muskuloskeletal yang terkait dengan penampilan atau terkait dengan pekerjaan mereka sebagai musisi. Dan kalau kita lihat musisi perempuan serta musisi yang menggunakan dawai atau strings instruments itu lebih berisiko mengalami cedera otot rangka. Nah, cedera otot rangkanya itu bisa berupa yang pertama ada sindrom overuse atau penggunaan yang berlebihan. Yang kedua adalah neuropati karena jepitan. Jadi neuropati itulah gangguan persyarafan karena terjepit atau entrapment neuropati dan juga dystonia fungsional. Nah, terus kalau misalkan ada cedera seperti ini, dampaknya apa yang dirasakan oleh musisi? Yang pertama, pasti dia akan merasakan nyeri yang berkepanjangan dan mungkin bisa sampai menyebabkan musisi tersebut tidak dapat melakukan aktivitas musik secara permanen atau yang akan nanti berujung kepada unemployment atau pengangguran. Ya. Bagaimana apa yang disebut dengan sindroma overuse? Jadi sindroma overuse ini bisa berupa gangguan sendi rahang atau TMJ disorder. Kalau kita lihat di sini TMJ itu panjangannya adalah temporo mandibular joint. Jadi joint itu adalah persendian, sementara temporal itu adalah daerah di sini di sekitar pipi dan juga mandibula itu adalah rahang bawah ya. Jadi memang gangguan pada persendian antara rahang dan juga tempat menempelnya rahang tersebut. Bisa juga berupa persendian hipermobil. Jadi apa namanya sendi-sendinya ini kalau kita lihat nih kelingkingnya bisa ditekuk sampai belakang. Terus ini tangannya bisa ibu jarinya bisa ditekuk sampai ke lengan bawah ya. Ini adalah salah satu yang disebut dengan hypermobility. Lalu bisa juga apa sindroma overuse itu bergejala sebagai jepitan pada persyarafan dan pembuluh darah yang keluar dari rongga dada menuju lengan atau istilahnya adalah thoracic outlet syndrome. Kalau kita lihat di gambar ini, mungkin gambarnya agak kurang besar ya. Coba sebentar saya besarkan sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tulang selangka ya, atau kita bilangnya adalah clavicula. Nah, di bawah clavicula ini sebenarnya ada struktur-struktur seperti pembuluh darah nih. Kalau kita lihat yang berwarna biru ini adalah pembuluh darah balik, yang merah ini adalah pembuluh nadi, dan yang warna kuning ini adalah persyarafan. Yang mana memang pada normalnya dia akan berjalan dari dalam rongga dada keluar dan melalui si clavicula itu atau tulang selangka tersebut. Nah, pada beberapa musisi memang bisa beresiko terjadi jepitan pada persyarafan dan pembuluh darah tersebut. Akibatnya adalah karena syarafnya terjepit, macam-macam biasanya bisa dirasakan, mulai dari nyeri sampai ada kesemutan, mungkin sampai juga bisa menimbulkan gangguan pergerakan dari lengan dan juga tangan. Serta yang satu lagi adalah jari pelatuk atau trigger finger. Nah, jari pelatuk atau trigger finger ini dicirikan pada saat jari itu ditekuk, ya, misalkan jari ditekuk, pada saat kita ingin meluruskannya kembali, maka jari yang mengalami jari pelatuk ini akan menjadi sulit untuk diluruskan kembali. Nah, itu terjadi karena kita lihat di sini, dia ada selubung syaraf, di mana selubung syaraf itu kalau kita lihat dia sebenarnya seperti selang ya. Di dalamnya itu ada urat atau tendon. Nah, pada beberapa musisi ketika mereka mereka berlatih atau mereka tampil, itu bisa terjadi pembengkakan pada urat syarafnya yang harusnya dia bisa dengan bebas melalui si selaput ini. Ketika terjadi pembengkakan, maka tendon atau urat ini akan nyangkut sehingga harusnya dia bisa bergerak bebas. Karena dia nyangkut, akhirnya pada saat jari-jari lain bisa diluruskan, jari yang terpengaruh atau jari yang terkena itu akan menjadi susah untuk diluruskan. Oke. Nah, penyebab dari sindroma overuse. Sindroma overuse, kalau kita lihat dari kata-katanya sendiri, overuse adalah penggunaan yang berlebihan. Nah, ini memang bisa disebabkan oleh yang pertama ada latihan intensif, ada juga postur yang salah saat berlatih maupun saat tampil, teknik bermusik yang tidak ergonomis, trauma yang sudah ada sebelumnya,
penggunaan tenaga berlebihan, stres maupun waktu istirahat yang kurang. Ya. Dan pencegahannya terus seperti apa? Nah, langkah utamanya adalah jadi gini, pencegahan cedera itu bisa dilakukan dengan pendekatan kedokteran okupasi khususnya di bidang ergonomi. Kalau tadi kita lihat beberapa slide ke belakang, itu bahaya potensial di tempat kerja atau bahaya potensial terhadap pekerjaan seseorang itu bisa dibagi ke dalam 5 bagian besar. Ada bahaya fisika, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya ergonomi, dan juga bahaya psikososial. Nah, pada masalah-masalah muskuloskeletal biasanya memang pendekatannya adalah lebih memfokuskan di bidang ergonomi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya untuk program pencegahan adalah program pencegahan ini disusun dengan melihat resiko cedera yang mungkin terjadi disesuaikan dengan jenis alat musik yang digunakan oleh musisi. Jadi ibarat obat gitu ya, nggak ada obat yang satu obat bisa buat segala macam penyakit. Jadi memang harus sesuai juga dengan penyakitnya kalau untuk obat. Nah, untuk program pencegahan juga gitu. Jadi resiko cederanya itu harus dinilai berdasarkan dengan alat musik yang digunakan oleh musisi tersebut. Nah, langkah pertama dalam program pencegahan cedera itu adalah untuk mengenali gejala-gejalanya atau mengenali potensi bahaya gangguan kesehatan yang mungkin terjadi pada seorang musisi. Sehingga pada saat mereka mengalami sedikit gangguan atau sedikit keluhan apapun gitu yang berhubungan dengan organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh yang mereka gunakan untuk bermusik sehari-hari itu bisa lebih waspada ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengedukasi, mengenal potensi cedera dan juga gejala cederanya. Dan jangan takut untuk jangan mempunyai perasaan kalau ini payah banget sih baru nyeri sedikit aja terus udah kayak berlebihan gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi it's okay to not be okay. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan pada saat berlatih atau bermain, memang harusnya dikonsultasikan kepada dokter yang memang mengerti mengenai seluk-beluk seseorang yang bermain musik. Lalu tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemanasannya. Pemanasan ini memang spesifik sesuai dengan bagian tubuh yang dipergunakan saat berlatih atau performing music. Jadi kalau misalkan contohnya saya, kebetulan saya memang sehari-hari sering bermain biola gitu ya. Pada pemain biola itu biasanya yang dirasakan adalah rasa pegal di sekitar leher dan juga di jari-jari tangan. Nah, jadi jari-jari tangan juga persendian yang ada di lengan ya. Sehingga kalau misalkan memang seseorang pemain biola, maka pemanasan yang disarankan adalah memang pemanasan yang berfokus pada sendi-sendi yang ada di leher dan juga di lengan serta di tangan. Lalu pada saat berlatih, karena tadi konsepnya atau faktor risikonya adalah overuse atau penggunaan yang berlebihan, maka saat berlatih itu lebih baik untuk membaginya dalam sesi-sesi pendek tapi sering dibandingkan dengan langsung berlatih dalam waktu yang panjang. Dan juga ini tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pada saat seseorang ingin atau memutuskan untuk memulai karir sebagai musisi. Kalau di dalam pekerjaan sehari-hari ini diumpamakan sebagai pemeriksaan kesehatan prakerja, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk yang pertama mendapatkan data dasar mengenai kondisi kesehatan kita sebelum memulai bekerja, dan yang kedua juga mengidentifikasi apakah ada kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi kesehatan kita bila kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi misalkan pada musisi, apakah ada kondisi-kondisi yang dengan kegiatan bermusik tersebut, maka kondisi kesehatannya akan semakin terganggu. Ya. Dan juga selain pemeriksaan kesehatan untuk memulai karir, juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan resiko kerja, selain dengan faktor risiko kesehatan konvensional. Nah, di sini faktor risiko kesehatan konvensional ini maksudnya adalah faktor risiko kesehatan yang di luar dari penyakit akibat pekerjaan. Contohnya, faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung maupun stroke. Nah, itu mungkin akan dilakukan pemeriksaan berkala atau pemantauan berkala terhadap kadar gula darah atau kadar kolesterol.
Nah, tapi kalau untuk sesuai dengan resiko pekerjaan, itu tadi mungkin pemeriksaan apakah sudah terjadi hipermobilitas sendi dan kondisi-kondisi lainnya terkait dengan cedera pada seorang musisi. Oke, selesai pencegahan pada musisi, pencegahan cedera pada musisi. Sekarang saya akan beralih kepada pencegahan cedera pada penari. Kalau kita lihat cedera pada penari ini sebenarnya kondisi atau karakteristiknya adalah bergantung dari jenis tarinya, maka daerah cedera itu bisa berbeda-beda ya. Sama tadi kalau misalkan di musik juga gitu, tergantung alat musiknya apa, maka potensi cedera juga akan berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa penelitian. Ada satu penelitian tahun 2019 yang menyatakan kalau penari hip hop itu dia justru paling banyak adalah di lutut cederanya. Sementara kalau penari balet profesional itu paling banyak justru adalah di ankle, 57% ya. Sementara kalau penari etnik tradisional gimana? Di Indonesia sih saat ini memang belum ada ya, tapi di India tadi itu paling banyaknya adalah di punggung sebesar 42,5%. Nah, dampak dari cedera pada penari ini apa? Yang pasti kehilangan waktu bekerja. Karena pada saat mereka cedera, berarti mereka harus berhenti berlatih untuk pemulihan, mungkin untuk sementara waktu. Dan yang kedua juga pasti mungkin pada saat mereka sedang pemulihan itu, mereka tidak bisa bekerja atau tidak bisa menari ya. Lalu jika seseorang penari itu mengalami cedera, maka risiko cedera yang akan datang itu juga bisa meningkat. Dan bahkan mungkin kalau misalkan cederanya mengakibatkan cacat yang permanen, dia bisa pensiun dini dari karir sebagai penari. Ya. Oke, faktor risiko cedera pada penari itu apa saja? Yang pertama adalah pembebanan berlebih yang sifatnya secara dinamis. Apa yang dimaksud dengan pembebanan berlebih secara dinamis? Yaitu pembebanannya melebihi kapasitas fisik dan struktur dari jaringan tubuh. Lalu lagi-lagi nih keluar kata-kata overuse ya, atau penggunaan berlebih. Nah, jadi ini adalah gerakan berulang pada seorang penari. Yang dimaksud dengan overuse itu adalah gerakan berulang dari satu bagian tubuh di suatu waktu sehingga dia tidak atau bagian tubuh tersebut belum sempat istirahat lalu sudah melakukan gerakan-gerakan yang lain lagi. Selain itu, pada kalangan penari juga didapatkan ambang nyeri dan toleransi nyeri yang tinggi. Jadi ambang nyeri yang tinggi itu maksudnya kalau untuk di orang non penari mungkin dia merasakan dia lebih sensitif untuk merasakan nyeri. Sementara untuk yang orang penari dia lebih tidak sensitif terhadap nyeri. Dan juga toleransi nyeri yang tinggi atau mungkin dia sudah merasa nyeri tapi udah deh biarin aja gitu. Kayak kalau udah nyeri itu berarti latihannya itu sudah berefek atau latihannya itu sudah betul gitu. Nah, itu anggapan-anggapan yang menyebutkan akhirnya karena didiamkan saja akhirnya faktor risiko cederanya juga bisa akan meningkat. Ya. Yang akan menimbulkan yang namanya unrecognized injury. Nah, ini juga dari suatu penelitian juga, jadi mereka membaginya dalam beberapa domain atau bagian, yaitu pertama dari latihan. Jadi latihannya kurang atau latihannya tidak betul, ya bisa kurang pemanasan atau ada gerakan-gerakan meloncat yang repetitif, lalu bobot tubuh yang titik berat tubuhnya itu dia jelek. Terus ini ada kelelahan yang didiamkan saja atau tidak diindahkan. Ya, terus ada beberapa teknik dalam menari yang memang dia akan meningkatkan risiko terjadinya cedera. Lalu tidak kalah berperannya dalam menyebabkan cedera adalah kondisi atau tempat si penari tersebut beraktivitas ya. Kayak ini hard floors, jadi lantai yang keras yang biasanya dibuat dari beton atau semen. Terus ini alas kaki ternyata juga dia berpotensi untuk menyebabkan terjadinya cedera. Dan juga ini menari yang bertelanjang kaki atau barefoot dancing. Ya. Lalu ada juga memang kelainan-kelainan anatomis yang dia bisa menyebabkan seseorang itu menjadi lebih berisiko untuk terjadi, seseorang penari lebih berisiko terjadinya cedera. Lalu ada juga
keseimbangan dari biomekanis ya. Ini kita lihat kelemahan otot-otot inti tubuh, lalu kelemahan dari otot-otot tungkai, ketidakstabilan dari otot panggul, ya, terus tendon Achilles, tendon atau urat yang berada di atasnya tumit, itu juga dia terlalu kaku ya, stiff, atau sindrom hipermobil. Ya. Oke. Nah, pencegahan cedera pada penari itu sebenarnya bisa dilakukan atau ditata laksana dengan ada 5 hal. Yang pertama adalah pemanasan. Yang kedua adalah latihan fisik pada penari ini tersebut. Dia cakupannya paling luas dan memang paling berperan dalam pencegahan cedera. Lalu yang ketiga adalah peralatan, termasuk di dalamnya adalah alas kaki atau sepatu, serta permukaan area berlatih atau tampil. Terus tidak kalah pentingnya adalah peraturan-peraturan yang mengatur praktik pertarian dan juga layanan kesehatan spesifik untuk penari. Kita bahas satu-satu. Oke. Nah, ini untuk latihan fisik ini ada suatu penelitian yang pada pebalet-pebalet bahwa latihan fisik itu menurunkan insiden cedera pada pebalet. Dan ternyata setelah disurvei, latihan fisik yang banyak dikerjakan oleh pebalet itu adalah pilates, ya. Sehingga karena sudah banyak yang mengadopsi, jadi sebenarnya latihan pilates itu boleh ditularkan kepada pebalerina-pebalerina yang lain. Selain tentu saja juga latihan fisik lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan program kebugaran umum. Lalu latihan-latihan fisik untuk penguatan otot inti tubuh dan juga latihan-latihan fisik yang bersifat muscular strength, power, endurance, plyometrics, agility atau ketangkasan, balance, joint stability, dan juga teknik-teknik yang memang spesifik untuk jenis-jenis tari tertentu. Misalkan untuk tari balet ada di mana mereka gerakan-gerakan yang harus bertumpu pada jari kakinya, atau pada penari tap atau tap dancer itu di mana dia harus bisa mengepakkan atau menghentakkan kakinya itu dengan secara cepat tapi juga dengan teknik yang bagus. Lalu tidak kalah penting juga adalah nutrisi dan istirahat. Kenapa nutrisi itu menjadi penting dalam pencegahan cedera? Contohnya pada balerina itu mereka ada seperti standar khusus atau standar yang tidak terucap ya di kalangan para pebalerina bahwa balerina itu harus ramping, kurus, tinggi, langsing, sehingga akhirnya akan menyebabkan gangguan-gangguan nutrisi juga banyak terjadi pada penari balerina. Dan memang melalui penelitian itu juga sudah ditemukan bahwa malnutrisi ini akan menyebabkan seseorang itu lebih rentan terhadap terjadinya cedera. Lalu sebuah penelitian dari Twitchet itu juga mengatakan bahwa 90% balerina atau penari itu beristirahat secara berturut-turut kurang dari 60 menit itu sebanyak 90%. Jadi dia bisa istirahat selama full 1 jam itu nggak banyak, mungkin cuma 10%. 90%-nya itu mereka istirahatnya itu kurang dari 60 menit. Bahkan 30%-nya itu beristirahat kurang dari 20 menit saat di tempat latihan, sehingga bisa dibayangkan keletihan yang terjadi pada penari-penari tersebut. Nah, sehingga cedera itu biasanya terjadi lebih tinggi pada waktu malam hari, di akhir musim pertunjukan, dan juga pada saat tampil. Karena pada saat-saat tersebut, kelelahan itu sudah mencapai titik puncaknya atau jenuhnya. Sehingga dia juga bisa menunjukkan bahwa kelelahan adalah salah satu faktor risiko dari cedera. Oleh karenanya, penari didorong untuk menjadwalkan downtime atau waktu istirahat di waktu yang sesuai. Jadi ibaratnya kayak pinter-pinter lah mengatur waktu untuk beristirahat. Lalu tadi peralatan yaitu terbagi dua, flooring atau alas menari, di mana sebenarnya alas menari yang sedikit menyebabkan cedera itu adalah alas menari yang sifatnya adalah shock absorbing, yaitu
alas menari yang materialnya terbuat dari kayu dengan lapisan subflooring di bawah kayu tersebut berupa blok busa padat. Kenapa dia bisa mengurangi terjadinya cedera? Karena dengan alas tari yang sedemikian, itu dia bisa mendispersi atau menyebarkan gaya pada saat penari mendarat di lantai pada gerakan-gerakan tari melompat atau meloncat. Sehingga pada saat dia meloncat, counter force atau gaya balik dari lantai ke tubuh si penari itu menjadi lebih kecil dibandingkan jika seorang penari itu lompat ke lantai yang sifatnya rigid atau kaku seperti beton, ya. Itu dari aspek material alas tarinya. Lalu untuk lantai yang licin itu juga menyebabkan risiko cedera yang meningkat. Lalu jika terjadi friksi yang terlalu besar antara sepatu atau kaki dengan permukaan alas menari, itu juga bisa menyebabkan atau meningkatkan terjadinya cedera pada penari. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu memang ini harus peran dari seorang administrator kesehatan di suatu dance company tersebut untuk bisa mengoptimasi persiapan alas tari disesuaikan dengan jenis tarian dan alas kaki yang akan digunakan, ya. Lalu peralatan lainnya adalah ternyata alas kaki atau sepatu. Jadi sebenarnya alas kaki atau sepatu ini ibarat buah si malakama. Jadi ada di satu sisi kalau dia dipakai itu dia bisa memproteksi, tapi di satu sisi kalau dia dipakai dia juga bisa meningkatkan risiko cedera. Seperti apa kita lihat di sini, ya. Jadi penggunaan alas kaki atau sepatu khusus pada beberapa genre tari, contohnya pada tap dance, flamenco, ini ballet slippers. Jadi ballet slippers itu sepatu ballet tapi yang ujungnya nggak kaku, yang nggak ada kayunya. Itu ternyata merupakan salah satu faktor risiko cedera. Karena ternyata sifat alas sepatu atau alas kakinya itu tidak menyebarkan gaya. Tapi lagi-lagi alas kaki ini memang tidak bisa pada saat latihan itu dipakai. Jadi harus dipakai pada saat latihan. Kenapa? Karena penari perlu berada dalam kondisi semirip mungkin saat latihan dan juga penampilan. Dan memang belum ada solusi dari masalah ini. Lalu untuk kasus khusus, point shoes pada balerina, tadi saya bilang kan pada balerina ada suatu teknik di mana dia diharapkan untuk bisa berdiri bertumpu pada ujung jari kakinya. Nah, itu biasanya menggunakan point shoes. Nah, point shoes ini dia ada semacam kayunya di ujung dari sepatunya itu, dan sebenarnya kayunya itu akan menyebabkan disipasi atau penyebaran gaya berat tubuh itu menjadi lebih merata. Tetapi lagi-lagi karena posisinya itu adalah point shoes, dia juga akan memberikan beban yang besar pada ligamen-ligamen atau jaringan ikat pada kaki. Jadi kan di kaki itu dia banyak tulang-tulang yang ada di situ dan juga terhubung oleh jaringan-jaringan ikat. Nah, itu gerakan point ini dia akan menyebabkan tekanan yang lebih besar pada ligamen-ligamen yang ada di kaki. Lalu ada juga ini sepatu partial atau demi point. Jadi tidak full point seperti sepatu balerina, tapi dia bisa mencegah terjadinya cedera pada tungkai, ankle dan kaki kalau digunakan pada balerina muda sebelum mereka memulai latihan teknik pointed tadi, teknik di mana dia harus berdiri pada satu atau ujung kakinya, ya. Lalu kita masuklah ke pencegahan yang terakhir adalah layanan kesehatan spesifik untuk penari. Jadi ternyata setelah disurvei 80% penari itu merasa bahwa penyedia layanan kesehatan, bisa dokter, bisa perawatnya, itu nggak mengerti tentang kehidupan sehari-hari seorang penari, sehingga akhirnya 43%-nya itu merasa saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan tidak bermanfaat. Contohnya, ya udah kamu jangan nari lagi deh. Kebayang nggak ada penari yang seumur hidupnya memang dia saya mau berkarir sebagai penari, terus mendengar kata-kata seperti itu, ya udah kamu jangan nari lagi. Nah, itu kan seperti vonis mati, ya. Nah, itulah yang mengakibatkan kadang-kadang penari-penari tersebut juga jarang yang mengkomunikasikan keluhannya kepada dokter yang pada umumnya ada gitu, sehingga akhirnya masalah kesehatannya atau cederanya itu akan berjalan terus. Oleh karenanya, diperlukanlah layanan kesehatan yang berfokus pada penari,
yang pendekatannya atau praktisinya adalah mereka yang memahami performing art medicine, di mana seorang performing art medicine practitioners ini dia bisa melakukan mulai dari tahap asesmen risiko, manajemen cedera, dan juga pengurangan risiko cedera pada penari, ya, karena mereka sudah fokus pendekatannya adalah performing arts medicine. Oke, sebagai penutup, jadi pencegahan cedera pada pemusik dan penari itu memang dimulai dengan mengidentifikasi risiko cedera pada pemusik dan penari tersebut. Setelah dilakukan identifikasi risiko cedera, maka kita akan mempunyai sekumpulan risiko-risiko. Nah, sekumpulan risiko tersebut sebaiknya memang dilakukan intervensi. Dan dalam hal ini memang perlu pengetahuan dan skill dari spesialis kedokteran okupasi atau spesialis kedokteran kerja. Dan intervensi ini adalah pengendalian bahaya kesehatan yang kita kita kontrol atau kita kendalikan dengan kontrol hierarki. Nah, walaupun sudah dilakukan pencegahan sedemikian rupa, bisa saja cedera masih mungkin terjadi. Dan kalau sudah terjadi cedera ini, maka sebaiknya cederanya ditata laksana oleh dokter yang kompeten, seperti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan juga dokter spesialis lainnya yang berkompeten. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sore ini. Ini saya memberikan foto pada saat saya sedang konser. Di sini saya sedang memainkan biola. Ya, jadi makanya kenapa saya tertarik dengan performing arts medicine, karena di satu sisi saya seorang dokter juga, tapi di satu sisi saya juga seseorang yang melakukan aktivitas bermusik. Terima kasih. Saya rasa itu cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Marsen atas presentasinya. Nyalain dong aku. Jangan disable. Nyalain saya. Baik, dokter. Terima kasih Dr. Marsen atas presentasi yang menarik, ya, sangat komprehensif. Ini menarik sekali buat saya pribadi, mungkin buat masyarakat luas. Ternyata pekerjaan penari dan musisi itu tidak kalah beresiko seperti atlet ya dokter ya. Betul, betul. Ya, benar ya. Jadi buat teman-teman musisi maupun penari ini ada dokter okupasi yang bisa ngerti nih tentang pekerjaan musisi sama penari, jadi bisa tanya-tanya ya, jangan disimpan dalam hati atau ya dibiarkan cedera yang terjadi. Nah, sebelum saya lanjut baca untuk selanjutnya seminar ini, jadi bagi peserta seminar yang ingin bertanya silakan ketik di chat YouTube. Di akhir presentasi kedua narasumber akan saya bacakan ya. Selanjutnya narasumber kedua adalah Dr. Ferius Suito SPKFR. Ya, jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya. Beliau alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, baik di pendidikan kedokteran umum maupun kedokteran spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini Dr. Ferius aktif praktek sebagai dokter spesialis di klinik Flexi Musculoskeletal Rehabilitation setiap hari Senin sampai Jumat. Ya. Dr. Ferius mendalami performing art medicine, yaitu bidang ilmu kedokteran untuk seniman pertunjukan seperti musisi, penari, artis, dan aktor, dan lain-lain. Telah mengikuti beberapa kursus tersertifikasi dari Performing Art Medicine Association. Ya, saat ini untuk selanjutnya Dr. Ferius akan membahas materi penanganan dan rehabilitasi cedera pada pemusik dan penari. Untuk itu kami berikan waktu dan tempat. Silakan Dr. Ferius. Ya, terima kasih Pak Nasandi. Terima kasih juga untuk Dr. Marsen atas presentasinya ya. Ini jadi mempermudah saya sekali nih untuk mempresentasikan lebih lanjut ya, karena memang sudah di depannya sangat komprehensif, sudah dijelaskan oleh Dr. Marsen juga. Nah, selamat siang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya.
Saya sekarang mendapat tugas untuk membahas mengenai penanganan dan rehabilitasi cedera ya pada pemusik dan penari. Sebentar saya gedein. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu saya lanjut saja. Jadi tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Marsen, ya, saya mendapatkan dari literatur yang berbeda, namun isinya sama ternyata, ya. Jadi bahwa pada penari cederanya cukup tinggi, yaitu 40-84%. Ya, di Belanda ini ada penelitian dari Ritzau, ya, ternyata 60% mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain musik. Ya, kemudian ini penelitian dari Evans ya, ini pada aktor, pada aktris ya, memang 1000 jam pentas ya. Nah ya, dan kemudian mengganggu juga kualitas hidup ya, dan kemudian ini ada penelitian dari Hemming ya, tentang menunjukkan 27 jam. Oke, nah tadi Pak Nasandi juga sudah mengungkapkan ya bahwa ternyata pemusik, penari itu bisa mengalami cedera juga seperti atlet ya. Namun apa sih bedanya ya? Ternyata memang ada beberapa perbedaan ya. Pertama kalau pada atlet umumnya sendinya sendi besar ya. Kemudian pada pemusik ya ini tergantung pada alat musik ya, umumnya sendi kecil, lengan dan tangan ya. Sementara kalau pada penari umumnya tungkai bawah, tulang belakang, leher. Nah, kalau aktor umumnya tungkai bawah, tulang belakang, dan pita suara. Nah, kalau dari sisi usia, kalau atlet ini umumnya lebih muda, ya, karena kalau usianya sudah lebih lanjut, biasanya atlet sudah pada pensiun. Tapi kalau pemusik lain, ya, pemusik bisa sampai usia 60, 70, 80, ya, mungkin masih main, ya, misalnya ada yang main piano, main biola, gitu. Itu bisa sampai usia yang lebih lanjut. Kemudian kalau penari ini seperti kayak atlet ya, biasanya usianya muda. Jadi kalau usianya udah lebih lanjut, biasanya udah pensiun. Kalau aktor ini sama seperti pemusik, bisa muda sampai tua. Nah, jenis cederanya, kalau atlet umumnya akut ya. Jadi misalnya orang main bola, ketendang kakinya langsung wah, bengkak sebagainya ya. Namun beberapa olahraga bisa aja kronis, contohnya orang main golf, makanya ada istilah golf elbow. Orang main tenis, ada istilah tenis elbow ya. Nah, itu kronis. Nah, kalau pemusik ini rata-rata kronis ya. Kecuali kalau misalnya ada suatu kecelakaan atau suatu kecelakaan gitu ya. Nah, bisa jadi akut ya. Tapi kalau pemusik rata-rata ini kronis ya. Dan kalau penari ini bisa kronis bisa akut ya. Kalau misalnya dia lagi latihan atau lagi di panggung tiba-tiba jatuh, kemudian kesleo gitu ya, bisa jadi akut. Tapi seperti tadi Dr. Marsen juga sudah menjelaskan ya, pada penari itu biasanya overuse ya. Nah, aktor juga sama, kronis dan akut. Mekanisme cederanya kalau atlet nih biasanya impact yang mendadak dengan energi tinggi. Kayak seperti tadi ya, orang main bola ketendang. Nah, pemusik ya tadi Dr. Marsen sudah mengatakan adanya overuse ya. Nah, biasanya ini gerakan repetitif atau statis ya. Gerakan repetitif misalnya orang main piano gerakannya bisa sampai dalam waktu 3 detik itu bisa sampai ratusan tuts yang bisa dipencet ya, atau statis ya. Contohnya kita pernah dapat pasien sebenarnya seorang pengacara tapi dia bermain saksofon dan dia mengalami cedera pada ibu jarinya ya. Ada namanya decurvent tendinosinovvitis, nanti saya akan jelaskan juga itu apa. Nah, itu kena karena dia berlatih saksofon dalam waktu yang cukup lama dan jempolnya itu, ibu jarinya itu menahan si saksofon itu dalam waktu lama sehingga kondisinya statis ya dan terjadi cedera. Nah, kalau penari ini bisa impact yang mendadak kalau misalnya jatuh atau kecelakaan atau gerakan yang statis atau yang repetitif juga bisa. Nah, kalau aktor ini biasanya gerakan statis atau kecelakaan. Nah, pada seniman pertunjukan ya bisa saja dicetuskan oleh latihan atau pertunjukannya. Jadi ketika latihan, nah kita sudah mengatakan bahwa bisa aja karena ada yang lain ya atau yang sebelumnya sudah ada ya.
Misalnya ada seseorang dia sudah mengalami cedera di tangannya karena misalnya aktivitas rumah tangga, ya, misalnya dia betulin pintu, ya, betulin pintu berulang-ulang, kemudian terjadi jepitan saraf yang tadi Dr. Marsen mengatakan adanya neuropati, ya, ada juga nama penyakitnya carpal tunnel syndrome, ya. Kemudian ketika dia berlatih, misalnya berlatih piano, ya, nah terjadi carpal tunnel syndrome-nya kemudian menjadi lebih parah. Nah, ini bisa saja sering overlap, ya, sehingga untuk penanganannya, untuk analisanya itu memang tidak simpel, ya. Nah, selain itu, cedera ini pun juga sangat dipengaruhi oleh postur, ya. Tadi Dr. Marsen sudah juga memaparkan postur ini salah satu cara untuk pencegahan, ya. Nah, karena postur yang kurang baik, misalnya dia ada miring, ya, terjadi ketidakseimbangan. Nah, otomatis misalnya miringnya ke arah kanan, otomatis kaki kanannya akan berisiko untuk terjadi cedera. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada cedera, ya, bisa juga dia mempengaruhi postur. Selain itu, juga mempengaruhi psikososial. Misalnya seseorang yang cedera, kemudian dia mengalami trauma, ya, atau dia mengalami depresi. Aduh, cederanya ini bisa sembuh tidak ya? Cederanya ini akan mempengaruhi karirnya atau tidak ya? Dia akan mempengaruhi ke psikologisnya, ya. Dan juga sebaliknya, psikologis ini pun juga dapat meningkatkan risiko cedera. Ya, misalnya seseorang dengan ada yang namanya performance anxiety, ya. Jadi ketika dia mau tampil, dia mengalami cemas, mengalami takut, demam panggung. Nah, yang tadinya gerakannya sudah dilatih berulang-ulang ketika tampil, justru malahan karena cemas, koordinasinya tidak baik. Ya, koordinasinya tidak baik, akhirnya terjadi cedera pada ototnya. Nah, kalau kita bahas semua penyakit-penyakit, tentu saja waktunya tidak cukup, ya. Nah, ini saya sekilas aja membahas mengenai penyakit-penyakit yang sering, ya. Namun kita akan membahas secara umumnya, ya, nanti berikutnya. Oke, nah ini secara spesifik, secara cedera yang sering timbul pada pemusik, ya, misalnya gitaris elbow, ya. Gitaris elbow ini sebenarnya mirip sekali dengan tenis elbow, ya. Jadi pada sikunya seorang pemain gitar bisa saja mengalami cedera. Kemudian tadi yang saya bilang, the Quervain tenosynovitis, yang tadi pasien kita yang seorang pengacara, pemain saksofon. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini ada tendon itu adalah sambungan dari otot yang mau masuk ke tulang. Nah, si tendon ini dapat mengalami cedera kalau mengalami gerakan yang overuse atau repetitif atau gerakan yang statis. Misalnya seperti tadi menahan saksofonnya. Trigger finger yang tadi Dr. Marsen sudah menjelaskan juga, ya. Carpal tunnel syndrome ini adalah jepitan pada pergelangan tangan, jepitan saraf pada pergelangan tangan, ya. Nah, tadi sudah disebut mengenai neuropathic compression, ya. Temporomandibular problem atau temporomandibular joint problem, ya, itu di sini, ya. Jadi di sini ada sendi, ya. Ini yang namanya tulang temporal, ya. Di sini adalah tulang mandibular atau rahang bawah, ya. Di sini sendinya bisa kena nih biasanya pada pemain biola karena dia harus menekan. Kemudian thoracic outlet syndrome ini juga biasanya pemain biola, dan atau shoulder problem, ya, atau masalah pada bahu, ya, bisa impingement syndrome dan sebagainya. Nah, cedera yang sering timbul pada penari, ya. Nah, itu bisa ada yang namanya dancer's hip, ya. Dancer's hip ini adalah pada pinggul ketika digerakin, ya, ada yang namanya ekstensi fleksi, ya. Nah, itu maksudnya kita punya kaki diarahkan ke belakang dan ke depan. Jadi ini diarahkan ke belakang dan ke depan. Nah, pada dancer's hip akan kerasa klik 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 gitu, ya. Nah, itu biasanya karena otot-otot di sini, ya, ada yang namanya iliotibial band, iliopsoas, ya, tensor fascia lata. Nah, itu kalau buat pemirsa yang bukan medis nggak usah dihafalin, ya. Bukan ujian, soalnya nggak akan diuji. Ya, nah itu mengalami penembalan dan radang, ya, sehingga ketika digerakin ke depan dan ke belakang terjadi gesekan di situ. Jadi ada klik 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 gitu. Nah, ada juga namanya Lisfranc injury, ya. Nah, ini biasanya pada balet, ya. Tadi Dr. Marsen udah menjelaskan mengenai posisi kaki pada balet, bisa saja di sini. Ya, ini ada sendi, ya, namanya tarso-metatarsal, ya. Di sini sendinya bisa mengalami dislokasi atau perubahan posisi, ya. Nah, ini disebut Lisfranc injury.
Nah, piriformis injury ya, piriformis injury ini beda dengan piriformis syndrome ya. Kalau orang mendengar ada piriformis syndrome, beda. Ini piriformis injury. Jadi ada otot piriformis daerah sini yang berfungsi untuk menggerakkan kaki berputar keluar dan berputar ke dalam ya. Atau kita sebutnya eksorotasi, endorotasi. Ini biasanya pada penari ya. Nah, itu bisa mengalami overuse ya, tadi yang gerakan-gerakan yang overuse sehingga mengalami nyeri di daerah bokong sini ya. Nah, lumbar spine stress fracture biasanya ini pada penari-penari ballroom dance gitu ya, balet juga ya, di mana pasangannya harus menggendong pasangannya. Biasanya yang laki-laki harus menggendong yang perempuan ya. Nah, itu bisa terjadi risiko di sini adanya fraktur atau patah pada tulang di pinggang. Nah, sementara kalau pada aktor memang lebih sedikit ya, tidak banyak ya, lebih banyak memang tadi pada penari dan juga pada pemusik ya. Bisa singer's note ya, singer's note itu pada pita suara ya, terjadi benjolan ya, dan kemudian sesuai dengan kecelakaan yang terjadi. Jadi biasanya karena kecelakaan. Nah, sekarang kita bahas secara umum dulu ya. Sebenarnya kalau terjadi cedera itu apa sih yang terjadi ya? Pertama terjadi kerusakan jaringan ya, bisa ada tarikan atau ada tekanan. Nah, di sini kemudian terjadi robekan jaringan dan robekan pembuluh darah ya. Nah, kemudian sel-sel untuk penyembuhan diundang datang ya untuk melakukan pembersihan. Kalau misalnya di sini misalnya ada kontaminan, ya ada iritan gitu ya, zat-zat yang akan mengganggu penyembuhan akan dibereskan ya, akan dibersihkan oleh si sel-sel tersebut. Ya, kemudian sel-sel itu pun juga akan stimulasi proses penyembuhan ya, pembentukan pembuluh darah baru ini untuk akses dari sel-sel lebih lanjut seperti yang dilihat di sini ya. Kemudian stimulasi pembentukan jaringan baru. Nah, jaringan baru ini bisa saja jaringan asal ya. Jadi kalau misalnya dia tendon atau otot ya, yang terjadi adalah jaringan otot. Atau kalau proses penyembuhan ini tidak sempurna, yang terjadi adalah jaringan parut ya, atau kita sebut fibroblast ya. Nah, ini nanti yang terjadi pada cedera yang kronis atau cedera yang berulang dengan penyembuhan yang tidak sempurna. Nah, kalau terjadi yang cedera akut bagaimana? Biasanya cedera akut itu nih seperti ini Lady Gaga. Jadi di panggung jatuh atau kecelakaan ya. Nah, maka kita harus melakukan ada yang namanya PRICE ya. PRICE. 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 P-nya protection, harus diproteksi bagian yang cedera. Misalnya kakinya, ankle-nya mengalami cedera. Nah, itu nggak boleh terlalu banyak bergerak atau tidak boleh terlalu banyak dibebankan. Kemudian ada lagi rest ya. Rest ini atau istirahat ya. Kemudian ice ya, bisa kompres dengan es ya. Fungsinya dengan dingin itu dia akan mengurangi sirkulasi pembuluh darah sehingga mengurangi pembengkakan dan peradangan. Kemudian compression ya, compression juga sama mengurangi pembengkakan. Jadi kita lakukan kompresi atau mungkin bisa juga dengan balut tekan, tapi harus hati-hati ya kalau misalnya yang tidak pengalaman ya baiknya sih jangan melakukan balut tekan ini karena takutnya sirkulasinya malah jadi terganggu. Nah, terus kemudian elevasi ya, jadi dinaikkan dengan ketinggian di atas jantung ya, dengan tujuan supaya sirkulasinya dia balik ke arah jantung atau ke arah badan ya, sehingga di bagian yang cedera tersebut yang tadinya mau bengkak, nah dia akan berkurang bengkaknya ya, karena dengan gravitasi bagian yang bengkak tadi sirkulasinya akan menjauh dari si bagian bengkak tadi untuk kembali ke jantung. Nah, kalau misalnya terjadi radang hebat, nyeri, bengkak, panas ya, terus kemudian terlihat merah ya, seperti ini ya, terus kemudian mengalami gangguan fungsional, harus ke dokter ya. Dokter nanti akan melakukan pemeriksaan ya, nanti akan anamnesis ini artinya ditanya ya, riwayatnya bagaimana, bengkaknya seperti apa, cederanya seperti apa gitu, ketika cedera sedang melakukan apa gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya bagaimana? Nah, setelahnya dilakukan apa? Dokter akan mengecek semuanya, ya. Kemudian pemeriksaan fisis, ya, pemeriksaan fisis kita lihat bagaimana bagian yang cedera, ya. Kemudian kita tekan, ada sakit atau tidak, kita raba, ada hangat atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian
pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang kita bisa memakai USG, ronsen kalau diperlukan, MRI dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, kebetulan kita di klinik Flexfree juga melakukan USG ya. Nah, ini USG untuk cedera yang akut ya, kita bisa melihat di sini ada cairan-cairan ya. Jadi si pasien ini datang dengan pergelangan kaki yang bengkak ya. Ini pasien saya ya, bengkak. Kita lihat ternyata memang ada cairan-cairan yang ngumpul ya. Dan kemudian ini kita namanya pakai Doppler ya. Doppler kita lihat di situ ada pembuluh darah atau tidak. Ternyata pembuluh darahnya meningkat nih di sini nih. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan juga, memang pembuluh darah yang meningkat itu suatu proses pada radang akut ya. Nah, jadinya kita dapat melihat di sini ada pembuluh darah yang meningkat dengan USG. Nah, kemudian penanganannya tentu saja sesuai dengan masalah yang ditemukan ya. Nah, kalau misalnya radangnya radang akut, ya tentu saja kita harus tanganin dulu radangnya, ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan obat anti radang, ya. Tapi dengan obat anti radang ini harus hati-hati, ya. Tidak boleh terlalu sering, ya. Nah, biasanya dokter sudah tahu dan sudah bisa mengatur. Namun kalau misalnya ada kan pasien yang misalnya udah datang ke dokter A, datang ke dokter B. Nah, harus cerita tuh ke dokter B, oh saya udah pernah disuntik, misalnya saya udah pernah dikasih obat ini, sehingga dokter B-nya tidak memberikan obat yang overdosis, ya. Nah, kemudian fisioterapi untuk mengurangi peradangan juga, ya. Ortosis ini alat bantu, ya. Contohnya di sini adalah splint, ya, splint gitu ya. Nah, itu untuk tadi rest ya, untuk mengistirahatkan ya, dan memproteksi juga. Jadi supaya bagian yang radang akut tadi tidak banyak bergerak. Nah, ini harus hati-hati ya, karena banyak juga masyarakat yang udah tinggal beli obat aja ke apotik ya. Obat itu ada 3 lingkarannya, ada lingkaran merah, lingkaran biru, dan lingkaran hijau. Nah, kalau yang lingkaran merah ini harus dengan resep dokter, karena lingkaran merah ini berbahaya. Tapi kalau lingkarannya hijau itu masih nggak apa-apa ya, boleh beli secara bebas. Nah, contohnya apa nih yang harus resep dokter? Sebenarnya ini ada obat non-steroid, namanya meloxicam, apoxia, celebrex. Nah, ini sebenarnya harus dengan resep dokter. Kalau golongan steroid ini lebih lagi ya, karena golongan steroid ini tidak boleh dipakai dalam waktu yang lama ya. Karena kalau dalam waktu yang lama nanti bisa ada efek samping lain ya. Pernah ada pasien saya dapat dia minum steroid ini dalam waktu lama dan akhirnya malah dia punya ototnya robek ya, datang ke kita malahan loh kok jadi robek dua-duanya. Ternyata dia beli sendiri di apotik ya, dia mengaku dosa. Nah, ya udah jadi efeknya seperti itu ya. Ini harus hati-hati. Kalau dokter yang memberikan pasti udah dengan pertimbangan ya. Misalnya ada orang yang penyakitnya memang berat dan kronis ya, misalnya penyakit rematik ya. Kalau seperti itu dokternya sudah mempertimbangkan nih, efek sampingnya pun juga sudah dimonitor ya. Jadi makanya disuruh kontrol apakah ada efek samping atau tidak gitu ya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya yang beli sendiri, nah ini yang paling berbahaya. Nah, Dr. Marsen juga sudah menjelaskan mengenai adanya faktor penyebab. Nah, kalau sudah cedera ya, ketika mau tampil lagi, mau balik lagi, misalnya sudah pulih nih, otomatis faktor penyebabnya harus dianalisa juga ya. Apa sih yang menyebabkan dia jatuh ya? Nah, apakah laxity ya tadi atau Dr. Marsen ada sebutnya hypermobile ya. Jadi sendinya itu gerakannya berlebihan. Namun pada penari ini agak susah karena kalau penari memang pada dasarnya memang dibuat laxity atau dibuat hypermobile ya, walaupun tidak sampai berlebihan ya. Nah, jadi pada penari ini fleksibilitasnya memang cukup tinggi. Namun itu pun bisa menjadi suatu keuntungan ya karena fleksibilitas yang tinggi itu pun juga bisa mencegah cedera ya. Jadi kalau misalnya kayak karet ya, karet fleksibilitasnya tinggi, ditarik mungkin nggak gampang putus. Nah, tapi karena si karetnya ini dia fleksibel ya. Nah, dia jadi mengalami kesulitan untuk mempertahankan posisi sendi ya. Jadi sendi itu kan 2 tulang ya. 2 tulang yang bertemu itu harus juga dipertahankan dalam kondisi yang stabil. Kalau tidak ya tadi misalnya ada yang saya sebut disc injury itu, jadi dia posisi dari tulang-tulangnya berubah ya. Nah, itu salah satunya karena laxity dari si sendinya.
Kemudian apakah ada gangguan keseimbangan postur, ini adalah faktor-faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya ya, misalnya tadi Dr. Marsen sudah menjelaskan mengenai sepatu ya. Nah, kostumnya ya, apakah kostumnya ini menyebabkan kecelakaan atau cedera ya. Kemudian panggungnya bagaimana dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau cedera kronik? Kalau cedera kronik ini kompleks ya. Kenapa? Waktu terjadinya cedera sulit diketahui ya. Kalau misalnya orang main komputer, misalnya mungkin kita bisa bertanya, ada nggak main komputer dalam waktu lama gitu ya? Oh iya, 6 bulan yang lalu memang waktu itu ada kegiatan atau apa gitu ya. Nah, kemudian terjadi nyeri dan sebagainya. Nah, kalau pada pemain musik, misalnya pemain piano gitu ya. Nah, dia memang latihan kan. Nah, dia memang latihan terus berjam-jam. Nah, kadang ketika timbulnya suatu nyeri, belum tentu saat itulah terjadinya cedera. Bisa saja cedera sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum nyeri itu terjadi, ya. Nah, jadi waktu terjadinya cedera ini sulit untuk diketahui. Kemudian biasanya keluhannya berlangsung lama ya, atau kita sebutnya nyeri kronis ya, 3 bulan atau lebih ya. Tanda radangnya tidak sejelas akut ya, mungkin dia tidak terlalu bengkak ya, tidak terlalu merah dan sebagainya ya. Kemudian ini banyak terjadi pada pemusik ya, tapi dapat juga terjadi pada aktor, aktris dan penari. Nah, mekanisme cederanya adalah gerakan repetisi atau statis ya, di mana gerakan repetisi atau statis ini akan menyebabkan suatu cedera yang mikro ya, yang kecil. Kecil, tapi ketika mengalami penyembuhan terjadi lagi cedera ya, rusak lagi. Mau penyembuhan, rusak lagi gitu ya. Nah, lama-lama proses penyembuhannya jadi tidak sempurna ya. Kemudian terbentuk satu jaringan dengan kualitas yang tidak baik yang tadi saya sudah sebutkan ya, bukannya jaringan otot atau jaringan tendon yang terjadi, malahan terjadi jaringan misalnya jaringan parut ya atau fibrosit dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga si jaringan baru yang terbentuk ini kita sebutnya jaringan yang degeneratif ya. Nah, untuk penanganan yang kronis, ya tetap saja juga kita harus mempertimbangkan 3 hal ini ya. Jadi selain cederanya, kita harus cek juga posturnya bagaimana, psikososialnya bagaimana ya. Karena kalau misalnya 2 ini tidak tertangani, ya hanya cederanya aja, nah itu nanti si performing artisnya atau si senimannya susah tuh untuk balik lagi ke karirnya atau ke pertunjukannya ya, atau dia nanti akan cedera lagi gitu ya, karena underlying-nya, jadi masalah yang latar belakanginya itu tidak kita selesaikan dengan baik. Nah, tadi kan saya juga menjelaskan bahwa adanya nyeri, dan nyerinya biasanya nyeri kronik karena udah bertahun-tahun terjadi. Nah, untuk penanganan nyerinya pun juga kita harus melihat dari aspek yang luas ya. Selain biologinya, jaringannya, kita juga lihat bagaimana psikologinya ya. Jangan-jangan sudah mengalami depresi, apakah mengalami ketakutan, cemas, dan sebagainya. Ya, dan kemudian juga sosialnya ya atau lingkungannya bagaimana. Nah, penanganan awal tentu saja harus istirahat dulu ya. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi seorang pemusik ya, apalagi kalau dekat dengan waktu pertunjukan ya. Nah, dan juga bisa ada keengganan dari si pasien ya. Jadi seperti pasien yang sudah saya ceritakan tadi, yang seorang pengacara yang bermain saksofon ya, dia berlatih begitu berat. Kenapa? Karena dia udah mau tampil di 17 Agustusan. Nah, jadi karena sudah mau tampil, kita suruh istirahat, susah dok, karena kan saya mau latihan gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, ini menjadi suatu penanganan, ya. Menjadi suatu tantangan, ya. Nah, bisa juga di awal, misalnya kita lakukan kompres hangat, ya. Nah, ini boleh nih obat oles, ya. Namun kalau misalnya ini nggak tertangani, ya, memang harus ke dokter, kita harus lihat, ya. Nah, ada satu sistem ya untuk sebagai suatu guidance, suatu arahan ya untuk kapan sih kita harus ke dokter ya, dan nyeri seperti apa ya yang harus dengan lebih serius untuk ditangani ya. Kalau misalnya grade 3 sampai grade 5 ini harus lebih serius, dan kalau
dan memang diperlukan untuk ke dokter ya. Kalau grade 1 ini misalnya nyeri pada saat bermain, kemudian ketika berhenti bermain ya nyerinya itu hilang atau nyerinya masih ada dalam waktu jangka pendek tapi kemudian hilang. Ya, kalau grade 2, nah ini nyerinya bisa lebih panjang dalam waktu jam ya. Nah, namun kalau misalnya nyerinya ini sampai mengganggu latihan, ya, dan kemudian di antara sesi latihan nyerinya nggak hilang, nah berarti kan peradangannya ini masih ada. Ketika sesi latihan berikutnya dikhawatirkan akan memperburuk dari cederanya, ya. Nah, jadi yang seperti ini harus diperiksakan ke dokter apa yang terjadi, oke? Kemudian biasanya di dokter lakukan apa sih? Ya, kita balik lagi juga tadi anamnesis, kita tanya riwayatnya seperti apa dan sebagainya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan ini kita bisa kalau diperlukan ya, kita bisa lakukan sebelum selama latihan ya, atau misalnya ketika datang kan dia nggak bawa alat musiknya ya, nggak mungkin kita lakukan ketika latihan. Tapi kalau diperlukan kita bisa minta coba bawa deh alat musiknya ya, kita lihat, kita analisis ya. Nah, selama latihan ini ada sesuatu enggak gitu ya. Nah, kalau ini sebelum latihan tentu saja dengan pemeriksaan dengan anamnesis tadi, dengan ditanya riwayatnya seperti apa sebelum latihan. Kalau diperlukan, kita bisa juga lakukan pemeriksaan penunjang ya seperti MRI, EMG dan USG. Nah, tadi Dr. Marsen sudah menjelaskan juga mengenai pentingnya nutrisi ya. Nah, jadi memang riwayat nutrisi ini juga penting ya. Terutama pada penari wanita ini ada yang namanya female dancers triad ya. Apa itu? Pertama adalah kebutuhan energi yang tinggi ya, karena seorang penari juga seorang atlet ya. Dia memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Namun tadi seperti Dr. Marsen bilang, nah biasanya juga pembatasan asupan kalori ya supaya jangan gemuk gitu ya, punya persepsi bahwa harus kurus dan sebagainya. Nah, otomatis dua ini bisa menyebabkan defisit kan. Nah, defisit kemudian akhirnya menyebabkan cedera. Nah, dengan pembatasan asupan kalori, kadang juga pembatasan kalsiumnya pun juga jadi rendah, asupan kalsiumnya rendah, asupan vitamin D-nya rendah. Terus kalau misalnya latihannya di luar ruangan masih oke, kalau di dalam ruangan paparan terhadap sinar matahari juga rendah. Jadi massa tulangnya pun juga rendah. Nah, ini semua menjadi risiko cedera. Ya. Nah, ini juga harus dicek dan dikoreksi kalau misalnya memang ada masalah dalam hal ini. Kemudian pemeriksaan postur ya perlu juga dilakukan ya. Kenapa? Karena beberapa pemusik dia bekerja dalam postur yang asimetris ya, postur yang tidak simetris. Contohnya misalnya pemain biola. Kita lihat di sini pemain biola biasanya biolanya dipegang di sebelah kiri ya dan kemudian jadi tidak simetris, atau pemain flute ya. Pemain flute juga tidak simetris ya. Sehingga posturnya harus dicek. Kalau misalnya sudah mengalami perubahan postur, ya otomatis harus dikoreksi. Kalau tidak, tadi postur itu dapat menjadi risiko untuk cedera. Nah, kemudian pemeriksaan USG kalau diperlukan, ya tadi Dr. Marsen sudah menjelaskan mengenai trigger finger, ya. Ini salah satu pasien kita, seorang pemain piano, ya sebenarnya dia masih murid ya. Jadi sedang mengambil sarjana musik ya di sebuah universitas di Indonesia, ya. Kemudian dia mengalami nyeri pada jarinya, ya. Kita lakukan USG, kita bandingin, ya. Kanan sama kiri ya, nyerinya di sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini adanya suatu pembengkakan ya. Nah, pembengkakan ini pun juga bisa kita ukur ya. Biasanya kalau normal itu 0,5 mm, kalau di jari ini kita sebutnya E1 pulley ya kalau untuk yang kedokteran ya. Jadi kalau di jari, di selubungnya ini kita bisa ukur ya. Nah, kalau pada pemain musik tadi saya sudah mengatakan bahwa biasanya micro ya, minor. Jadi agak sulit kita menentukan. Jadi kita biasanya bisa membandingkan kanan dan kiri ya. Sehingga kita bisa melihat oh iya nih minor nih ya, tapi memang ada masalah seperti itu. Beda dengan tadi yang akut ya, yang tadi saya sudah paparkan USG-nya kalau yang akut benar-benar jelas kelihatan ya.
USG juga dapat kita pakai untuk membandingkan ketebalan otot ya. Tadi pada seorang pemain biola misalnya dapat terjadi ototnya itu tidak simetris ya, maka kita bisa bandingkan ya. Yang ini yang sebelah kiri, yang ini yang sebelah kanan. Kita lihat trap ini adalah nama otot trapezius, yang sebelah kiri ternyata lebih tebal. Ya, selain lebih tebal, kita lihat di sini serat-seratnya pun juga lebih putih, artinya memang dia lebih banyak overuse. Ya, nah ini dapat kita lihat dan dapat menjadi penyebab dari cederanya. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan namanya EMG surface. EMG surface ini beda dengan pemeriksaan EMG kalau misalnya EMG kalau ke dokter saraf ya. Nah, jadi ini kita merekam aktivitas listrik otot pada permukaan kulit. Nah, kita bisa melihat aktivitas ototnya dan kita bisa membandingkan kanan dan kiri. Ya, kita bandingkan pada saat istirahat dan pada saat kontraksi atau pada saat pasien ini menggerakkan ototnya ya. Dan kita bisa lihat ini yang hijau ini yang sebelah kanan. Ya, hijau ini yang sebelah kanan, yang merah ini sebelah kiri ya. Jadi si pasien ini mengalami ketidakseimbangan di ototnya. Ketika kontraksi kita lihat dapat yang merah ini masih kelihatan, tapi yang hijau ini naik tinggi sekali sampai nggak kelihatan ya. Jadi memang ada berlebihan. Nah, penanganan rehabilitasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah, mencegah gangguan fungsional lebih lanjut, ya, dan bagaimana untuk kembali bermain atau kembali ke pertunjukan. Nah, penanganannya ini sesuai dengan masalah, ya, bisa diberikan obat, ya, injeksi. Nah, biasanya kita berikan injeksinya ini yang regeneratif, ya, terapi regeneratif, karena tadi masalah yang timbul itu adalah yang degeneratif kan, yang sudah saya jelaskan. Kemudian fisioterapi juga dibutuhkan, terapi latihan, manipulasi manual kalau misalnya ada masalah-masalah pada postur atau pada otot-otot yang tidak seimbang, alat bantu, modifikasi cara bermain, dan psikososial juga kalau diperlukan kita harus berikan. Nah, obat-obat yang dapat diberikan bila diperlukan kita berikan obat nyeri ya atau relaksasi otot ya. Kemudian vitamin D tadi penting juga, dan vitamin D itu juga terbukti memang ada penelitian bahwa kekurangan vitamin D akan meningkatkan risiko cedera pada otot ya, karena si vitamin D ini dia dapat mempengaruhi kondisi dari intraseluler otot ya. Nah, sehingga kalau misalnya kekurangan vitamin D di dalam sel ototnya itu dia akan lebih banyak sel lemaknya, jadi ada yang namanya infiltrasi lemak gitu ya. Nah, itu ada penelitiannya, jadi vitamin D ini pun harus cukup. Nah, ada yang namanya hyaluronan. Hyaluronan ini sebenarnya pelumas ya. Jadi di badan kita, nggak cuma di sendi, itu sebenarnya ada pelumas ya. Dan hyaluronan ini adalah zat pelumas yang paling banyak ya. Nah, bisa diberikan injeksi dan sekarang ada yang baru bisa diberikan cara oral atau dimakan. Kemudian kolagen ya, karena sendi itu kan juga mengandung kolagen. Sehingga kalau ada kerusakan ya, nah itu kita perlu dengan kolagen. Kolagen ini sekarang dari penelitian yang baik adalah yang ada namanya undenatured collagen tipe 2 ya. Nah, ini dia akan dapat menstimulasi si sel-sel ya, sel-sel ada yang namanya sel T regulatory ya untuk menstimulasi pembentukan kolagen. Nah, kemudian ini terapi regeneratif. Terapi regeneratif ada yang dengan injeksi, ada juga yang tanpa injeksi. Tanpa injeksi kita memberikan shock wave, ya. Nah, kalau dengan injeksi kita bisa memberikan proloterapi. Proloterapi ini memakai dextrosa atau gula steril, ya, untuk menstimulasi terjadinya suatu peradangan yang terkontrol. Nah, peradangan terkontrol ini akan memicu suatu penyembuhan, ya, atau regenerasi. Kita bisa memberikan PRP namanya, jadi diambil dari darah, kemudian kita ekstrak faktor pertumbuhannya, karena di dalam darah itu ada vitamin dan faktor pertumbuhan ya untuk penyembuhan jaringan. Nah, pada jaringan-jaringan yang pembuluh darahnya kurang, misalnya pada lutut, ya, pada tendon, ya. Nah, itu terapi ini dapat membantu ya dengan memberikan faktor pertumbuhan yang kita ekstrak dari darah. Faktor pertumbuhan ini kemudian akan menstimulasi sel-sel daerah situ untuk terjadi penyembuhan atau regenerasi. Nah, ini regeneratif proses yang tadi saya bilang ya. Jadi adanya suatu peradangan yang akan menuju ke penyembuhan
ya. Nah, jadi kita bisa lakukan hal seperti ini ya dengan cara kita seperti membalik proses penyembuhannya. Nah, untuk return to play ya biasanya kita perlu kerjasama dengan guru atau pelatih ya. Tapi kita harus analisa dulu penyebabnya apa ya tadi intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, sesuai dengan perkembangan penyembuhan jaringan ya untuk latihannya ya. Misalnya kalau baru ada penyembuhan jaringan, kita langsung kasih latihan yang berat ya otomatis si jaringan itu akan terjadi robek lagi ya. Nah, pengaturan durasi latihan teknik latihan juga dan kalau perlu pemakaian alat tambahan ya misalnya ini pada seorang pemain gitar ya kita bisa tambahkan bangku di sini ya sehingga posturnya pun juga menjadi lebih baik dan kalau tadi ada namanya gitaris elbow ya nah kita lihat di sini posisi dari elbow-nya ini jadi lebih rileks sehingga beban pada si sikunya ini jadi berkurang. Nah, tidak boleh lupa juga kebugaran secara umum, ya. Tadi Dr. Marsen juga sudah menjabarkan di bagian pencegahan, tapi di bagian untuk rehabilitasi pun juga harus dilakukan, ya. Kemudian core exercise itu untuk otot-otot batang tubuh, ya. Kemudian latihan peregangan dan latihan beban, tapi semua dalam program seorang dokter ya karena kalau dilakukan secara sembarangan tadi misalnya penyembuhannya belum sempurna jadi rusak lagi. Nah sebagai penutup jadi cedera pada seniman pertunjukan dapat terjadi dan bukan sesuatu yang jarang. Cedera harus ditangani secara dini karena bila terlambat dapat menjadi lebih kompleks dan penanganan cedera untuk menjaga keberlangsungan karir seniman pertunjukan. Demikian presentasi saya ya. Kalau tadi Dr. Marsen pemain biola, nah saya kebetulan juga bermain piano dan saya juga masih main walaupun tidak secara profesional ya. Nah, jadi makanya saya juga memiliki interest di performing art medicine ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Nasandi. Ya, terima kasih Dr. Ferius atas presentasinya. Ini sangat komprehensif, mulai dari penjelasan dan penanganannya juga nanti juga komprehensif karena tadi dibilang Dr. Ferius tidak hanya masalah cederanya, tapi masalah postur, psikososial harus diperhatikan ya. Jadi ada beberapa catatan ya kalau untuk penanganan akut ya bisa dengan price ya. Selanjutnya bisa ke dokter untuk penanganan selanjutnya mulai dari pemeriksaan yang bisa menggunakan USG dan nanti bisa kasih obat, terapi, pakai ortosis atau tindakan medis lainnya. Kalau untuk yang kronis penanganan awalnya juga berbeda ya, jadi nggak boleh dikasih es ya, malah harus dikasih yang hangat-hangat. Untuk pemeriksaan juga bisa menggunakan IMG. Kalau kasih es sebenarnya boleh Pak, bukan suatu boleh larangan. Ya? Sorry Pak ya. Iya bukan ya, suatu larangan. Tapi biasanya karena sudah terjadi kekakuan, biasanya dipilihnya yang hangat. Hangat, oke dokter. Dan untuk pemeriksaan itu awalnya bisa menggunakan IMG surface dan biofeedback ya dokter ya. Iya. Ya, kalau saya catat itu, sedangkan penanganannya akan lebih baik ya ke dokter. Nah, nanti bisa dengan tindakan salah satunya regeneratif medicine ya dokter ya. Iya. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah ditulis oleh peserta, saya ingin kenalkan terlebih dahulu tentang klinik Flexfree ya. Klinik Flexfree yang merupakan klinik utama praktek dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, yang punya misi membantu pasien yang mengalami masalah otot tulang dan sendi untuk bisa kembali beraktivitas secara Flexfree, artinya fleksibel atau leluasa dan free pain atau tanpa nyeri. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama ini datangnya dari Bapak Jonathan ya. Oke, ini kayaknya Bapak Jonathan ini pemain biola ya. Dia tanya dokter, mungkin untuk Dokter Marsen ya. Iya. Kalau cara pegang bau biola yang salah, karena kan bisa cedera terutama di jari kelingking kanan. Nah, cara yang bagus pegang bau biola itu bagaimana dan cara memperkuat jari-jari saat pegang bau terutama di jari kelingking bagaimana? Silakan Dokter Marsen. Oke. Jadi sebenarnya ini sih
kalau kalau apa namanya pertanyaan ini sebenarnya sih mungkin lebih pasti dijawabnya sama guru ini ya, guru biola, karena kan sebenarnya mereka yang memahami ilmu mengajar seorang tuh biar main biola tuh gimana. Cuman setahu saya pada saat memegang biola itu memang tumpuan dari tekanan itu memang bukan pada di jari kelingking, melainkan pada jari jempol dan juga jari tengah. Jadi kalau ini diibaratkan ini adalah penggesek biola, itu biasanya memang yang nahan itu cuma ini doang gitu. Jadi sebenarnya kelingking itu dia fungsinya cuma diletakin aja di penggesek biolanya, dan itu fungsinya sebenarnya cuma lebih untuk mengarahkan apa namanya lebih untuk mengarahkan agar gesekannya itu menjadi lebih stabil gitu. Jadi dia memang sebenarnya tidak diharapkan untuk memberi tekanan apapun pada saat bermain gitu. Sehingga kalau ditanya yang bagus kayak gimana itu mungkin mesti tanya sama sama guru biolanya sendiri gitu, Pak. Iya, iya. Oke, dokter. Ini lanjutannya ini mungkin mau Ya, ini tanya sampai konfirmasi ya. ya saya sambil baca ini. Terus cara memperkuat jari-jari saat pegang bow, terutama di jari kelingking. Nah, itu lagi-lagi mesti nanya sama guru biolanya, karena saya sebenarnya bukan guru biola, dan apa namanya, saya juga apa main biolanya juga otodidak. Jadi kalau saya nanti memasuki ranah-ranah yang teknis biola, itu takutnya nanti nggak apa ilmu yang atau informasi yang saya berikan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Iya, iya, dokter. Terus selanjutnya nih, dok, kan ada alat buat latihan jari-jari, contohnya finger exercise yang ada 4 tombol, dan alat yang biasa orang buat fitness atau buat main panco. Apakah pakai alat-alat seperti itu bagus? Apakah pakai alat-alat? Oke, sebenarnya kalau misalkan dalam bermain biola, aspek yang penting itu sebenarnya bukan keras atau pelan atau lembeknya atau lembutnya dia menekan si stringnya ya. Jadi sebenarnya justru yang perlu ditingkatkan adalah kelincahan dari jari-jari. Sehingga kalau tadi ditanya kayak buat alat panco dan juga alat apa namanya alat panco itu kan sebenarnya dia dilatih adalah otot-otot besar, sehingga menurut saya kalau kalau apa namanya dilatih otot besar tersebut, fungsinya dalam membantu bermain biola sebenarnya nggak terlalu banyak, karena yang justru membantu adalah untuk latihan kelincahan jari atau dexterity seperti itu. Oke, dokter. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Elisa. Dokter, apakah ada hubungannya latihan nari Bali dengan pemendekan Achilles? Saya dulu les nari selama 6 tahun. Dulu setiap latihan nggak ada pemanasan. Apa yang bisa saya lakukan ya, dokter? Pemendekan Achilles. Pemendekan Achilles saya belum pernah baca sih. Dokter Ferius pernah baca nggak, dok, kalau overuse pada Achilles bisa menyebabkan pemendekan? Oke, makasih. Kalau saya sih juga belum pernah baca ya. Tapi mungkin pemendekan ini disebabkan juga karena tadi overuse ya. Jadi overuse yang udah berulang-ulang ya, itu akan kemudian bisa terisi oleh jaringan parut yang tadi saya bilang ya, ada namanya fibroblast dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya bukan pemendekan, mungkin lebih tepatnya ya? adalah tightness ya. Jadi ketatan. Jadi dia kalau misalnya digerakin ya dia lebih keras, lebih tight. Mau aja sih. Baca sih saya belum, tapi pernah ketemu pasien yang seperti itu gitu. Nah, kalau saya pikir mungkin seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin ada suatu cedera yang berulang, yang repetitif untuk jaringan parut yang tadi, yang fibroblast tadi, sehingga dia jadi lebih tight. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Oh iya, thank you, dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Widya. Dok, bagaimana cara pencegahan cedera kaki penari tradisional yang tanpa alas kaki? Ya. Oke, makasih Bu Widya. Jadi pencegahan cedera kaki penari tradisional tanpa alas kaki. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pencegahan itu nggak bisa nggak bisa cuman kita melihat dari satu sisinya aja. Tadi kan kalau saya lihat itu kan ada 5 macam. Mulai dari latihan, mulai dari nutrisi, mulai dari apa namanya lingkungan untuk
di mana seseorang itu menari. Nah, jadi memang harus dikombinasikan dari kelima-limanya tersebut. Jadi nggak bisa kita cuma mengontrol satu aja terus jadi pasti akan mencegah si cederanya itu gitu, Bu. Mungkin kalau misalkan yang bisa saya pikirkan, kalau misalkan cedera pada penari yang nggak pakai sendal atau nggak pakai alas kaki atau nggak pakai sepatu, dari aspek tempat menarinya mungkin dipastikan ya tempat menari jangan licin gitu. Terus kondisi pencahayaan juga harus yang bagus gitu ya. Mungkin itu pertama. Terus yang kedua, biar koordinasinya pada saat menari atau pada saat berlatih itu tetap bagus, ya tadi itu sebelum melakukan sebelum berlatih gerakan tari intinya ya mungkin mesti pemanasan dulu. Terus di luar dari latihan menarinya juga harus ada latihan fisik sehingga koordinasi dan kekuatan organ-organ tubuh atau bagian-bagian yang tubuh yang memang akan dipakai untuk menari itu jadi lebih optimal gitu, Pak. Ya, makasih dokter. Ini dari Ibu Sri. Dokter mau tanya, bunion apakah bisa menurunkan ke anak-anak? Apakah ada pengaruh jika anak-anak tersebut ikut latihan balet? Oke. Bunion itu mungkin istilah medisnya hallux valgus dan hallux varus, bukan dokter Ferius ya, takut salah. Bunion. Seingat saya sih gitu. Jadi bunion itu adalah deformitas atau kelainan bentuk tungkai kaki. Ini sebentar saya cari gambarnya ya. Mungkin untuk pemirsa yang nggak tahu bunion itu seperti apa. Oke, ya. Ya, kalau setahu saya sih kalau bunion itu ya memang ya. Ini ya gambarannya ya bunion. Iya. Ya, kalau bunion faktor genetik saya belum pernah dengar sih. Lebih seringnya terjadi karena bunion itu karena faktor biomekanikanya. Jadi bisa karena bobot tubuh yang berlebih itu juga bisa. Cuman efeknya ke dalam pelatihan seperti apa? Kalau misalkan ada bunion ya kayaknya mungkin untuk menari balet bisa ada hambatan mungkin ya dalam melakukan jika memiliki bunion tersebut. Tapi mungkin Dokter Feris punya pendapat yang lain, Dok. Sorry, Dok. Ya, terima kasih Dokter Marsen. Sorry dari tadi soalnya sinyalnya agak sedikit ini, jadi saya tadi agak sedikit putus-putus ya. Ya, jadi bunion seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Marsen ya. Jadi ada namanya hallux valgus ya, di mana si jempol kakinya itu dia lebih ke arah ke dalam ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah terjadi bunion ya untuk balet harus hati-hati ya. Kalau misalnya si anaknya itu memang suka balet, ya harus hati-hati. Kalau misalnya anaknya nggak terlalu suka balet, ya udah carikan aktivitas yang lain ya. Kalau bisa sih jangan balet. Kenapa? Karena balet tadi sudah dijelaskan juga sepatunya kan point gitu ya. Terus kemudian dia harus berdiri seperti itu akan meningkatkan cedera sebenarnya. Nah, jadi baiknya memang harus pakai alas kaki itu yang tengahnya ada kayak semacam ganjelan gitu ya. Jadi ada untuk yang memegang si ibu jarinya seperti itu. Oke, dokter. Makasih Dokter Feris, Dokter Marsen. Ini selanjutnya dari Ibu Gina. Dokter, otot bahu dan siku saya rasanya selalu pegal, sakit setelah main drum. Kira-kira bagaimana pengobatannya, TRIMS? Ya, Dokter Feris, silakan. Silakan, Dok. Oh ya, terima kasih Pak Nasandi, Bu Gina ya. Nah, jadi kalau dengan bermain drum ya biasanya itu kan juga repetitif ya. Nah, biasanya itu adalah cederanya itu juga bersifat kronis ya. Nah, kita harus cek dulu nih ototnya apa. Biasanya di situ ada 4 otot memang yang paling sering cedera ya. Nah, ada namanya supraspinatus, infraspinatus gitu ya. Ada namanya subscapularis ya, teres minor. Nah, itu tapi nggak perlu diinikan, walaupun nggak perlu dihafalkan. Walaupun sebenarnya selain 4 itu pun juga bisa ada cedera yang lain ya, misalnya bicepsnya, sebagainya. Nah, itu kita harus cari tahu dulu, ini ototnya kena apa ya. Terus kemudian
masalahnya apa nih kondisi biologisnya, ya. Apakah di situ jangan-jangan udah ada robekan, walaupun robekannya nggak total gitu ya. Nah, itu kita harus lihat. Kalau misalnya robekannya sampai total, ya otomatis pun juga jadi beda. Jadi harus ke dokter ortopedi misalnya untuk operasi dan sebagainya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Ya, kasih dokter. Ini dari Ibu Melinda, ini ikut modern dance saat SMA, semenjak itu lutut saya selalu bunyi kretek saat hendak jongkok. Kira-kira ada masalah apa dan bagaimana solusinya ya dok? Oke, siapa nih saya jawab? Ya, silakan. Siapa? Dokter Ferius? Ya, saya Boleh, coba. dokter? Iya, silakan dok. Nanti mungkin tambahkan ya. Iya, Iya. Jadi sebenarnya harus dipertajam lagi ya, bunyinya krek atau bunyinya klik ya. Karena kalau krek 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 biasanya itu lebih ke arah ada yang sebutnya pengapuran ya. Jadi tulang rawan dari lututnya itu dia lebih tipis ya. Nah, kalau misalnya bunyinya klik, klik itu artinya cuma sekali gitu. Kalau misalnya gerakin ada klik, klik gitu cuma sekali-sekali doang. Nah, itu ada yang namanya meniskus ya. Meniskus itu adalah bantalan lutut ya. Nah, bisa saja bantalan lututnya itu yang robek ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa aja sebenarnya ada yang lain ya. Karena lutut itu dia suatu bagian yang kompartemennya nggak besar gitu loh, dia kecil cuma segitu kan. Di situ juga ada tendon, di situ juga ada misalnya otot gitu ya, ada juga ligamen ya. Nah biasanya satu masalah bisa saja diikuti oleh masalah yang lain ya. Nah jadi itu pun juga kita harus lihat ya, jangan-jangan masalah ada ligamennya pun juga ada laxity dan sebagainya ya. Dari saya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Marsen? Udah cukup dijelaskan semua oleh Dokter Ferius. Oke, ini unik-unik ya tadi dance. Ini selanjutnya kalau dari Ibu Amanda, penari saman yang selalu duduk dengan kaki tertekuk pada saat menari, bagaimana pengobatannya? Kayaknya mungkin tergantung keluhannya kali ya. Keluhannya apa nih kalau misalkan dia penari saman yang duduk dengan kaki ditekuk pada saat menari? Berangkat dari keluhannya sih ya dokter Ferius ya, kalau ditanya pengobatannya apa, karena kalau nggak ada keluhan ya mungkin kalau pencegahan lagi-lagi sih perannya memang banyaknya itu adalah pemanasan dan latihan. Jadi latihan di luar dari gerakan-gerakan tari tersebut gitu, jadi latihan-latihan otot yang digunakan untuk pada saat menari. Tapi kalau misalkan sudah ada keluhan ya berarti memang harus dicari tahu dulu nih keluhannya seperti apa dan dikonsultasikan ke dokter. Nanti untuk penata laksanaan atau pengobatan lebih lanjutnya seperti apa tergantung dari diagnosis atau penyakit yang ditemukan pada penari saman tersebut. Menurut saya sih seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Yeah. Karena waktu juga kita harus. Ya, silakan Dokter Ferius. Oh sorry. Iya, saya setuju dengan Dokter Marsen ya. Jadi memang apanya yang kena ya. Karena kalau penari saman kita tahu kan bisa juga kena di ankle ya Dokter Marsen ya, di ankle, di lututnya pun juga bisa kena ya. Kemudian kita tahu juga back-nya pun juga bisa kena ya. Iya. Nah, jadi ya memang sebenarnya ini masalahnya di mana. Bahu pun juga main ya kan, shoulder-nya juga main dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi kalau di sini yang kenanya yang mana ya itu kita tangani ya. Oke. Terima kasih Dokter Ferius, Dokter Marsen. Ya karena waktu juga bagi teman-teman yang pertanyaannya belum saya baca, mohon maaf mungkin nanti dijawab secara offline ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Dokter Marsen dan Dokter Ferius atas ilmunya. Sama-sama, Dok. Ya, bila Bapak Ibu merasa pengetahuan ini bermanfaat, mohon jangan sungkan untuk share ke saudara ya, kerabat dan teman. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Salam sehat, salam jumpa lagi. Terima kasih dokter. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Dokter Ferius, Pak Nasandi dan Klinik Flexfury. Terima kasih Dokter Marsen. Sama-sama Pak Nasandi. Ya. Izin live ya dok? Ya, silakan dokter.